Selamat datang di seri video pelatihan berbasis kompetensi teknisi pembangkit listrik tenaga surya. Di video kali ini kita akan membahas tentang memasang dudukan dan modul surya pembangkit listrik tenaga surya di atas tanah atau ground mounted. Selanjutnya akan dibahas secara detail dalam video ini. Selamat menyaksikan sobat kompeten. Oke, di video kali ini kita akan membahas pemasangan panel surya di ground mounted. Nah, untuk pemasangan di panel surya di ground mounted, apa aja sih bahan yang perlu kita perlukan? Yang pertama, untuk komponen yang diperlukan untuk solar panelnya, yaitu ada tiang penyangga, terus kemudian ada mounting rail, yang panjang ini namanya mounting rail, terus kemudian di sini ada mid clamp untuk pengunci penjepit solar panelnya. Dan juga yang bahan utama yang perlu tidak kita lupakan juga ada solar panel juga. Nah, kemudian untuk alat-alat pelindung diri yang kita perlukan di sini yang pertama adalah helm. Terus kemudian yang kedua adalah kacamata untuk melindungi dari sinar matahari. Terus kemudian yang ketiga ada sarung tangan. Terus kemudian yang keempat ada sepatu safety. Dan yang kelima tidak lupa ada earplug. Nah, seperti itu. Dan kemudian untuk alat kerjanya yang diperlukan, yang pertama adalah kunci L ukuran 6. Terus yang kedua adalah kunci pas ukuran 17. Terus sama ukuran 13. Ini dia fungsinya adalah untuk membuka dan menguatkan baut yang ada pada tiang dan pada mounting rail solar panel. Alat kerjanya selanjutnya adalah di sini ada tang potong, tang krimping, dan juga ada tang cucut di sini semuanya. Dan juga untuk selanjutnya ada juga obeng, satu set obeng. Terus ada meteran juga. Terus dan selanjutnya adalah untuk alat ukurnya, apometer. Nah, jadi itu adalah beberapa alat kerja dan alat safety yang dibutuhkan untuk pemasangan di ground mounted solar panel. Oke, baik, kita mulai untuk pemasangan di ground mounted. Berarti pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita memasang tiang strukturnya dulu. Nah, yang pertama kita di sini ada beberapa bautnya, kita kencangin dulu untuk bautnya yang ada di sini. Kemudian setelah baut ini pastikan kencang semua dua-dua sisinya. Nah, udah kencang, kita nanti pasang di bagian yang sudah ditentukan di posisi angkurnya ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah dimasukkan seperti ini, maka kita harus memasukkan murnya ke dalam angkurnya kembali untuk dikunci. Dan pastikan untuk pengencangan ini harus bautnya itu harus benar-benar kencang agar nanti tidak goyah, dan ketika ada angin kencang dia aman. Oke, selanjutnya setelah tiang strukturnya terpasang, kemudian selanjutnya kita akan memasang bracket atau dudukannya untuk mounting rail. Nah, ini bracket dipasang, untuk kemiringannya kita atur minimal itu 5 derajat dan maksimal itu di 15 derajat. Karena apa? Karena jika dia dipasang flat atau lurus menghadap ke atas, itu sebenarnya jauh lebih baik, produksinya sangat maksimal, tapi air hujan tidak bisa turun. Nah, makanya kita kasih kemiringan itu minimal 5 derajat. Untuk standar di ATW itu seperti itu, dan maksimal 15 derajat agar jika terlalu miring pun dia juga produksinya pun akan tidak terlalu efisien. Nah, makanya untuk maksimal kemiringannya adalah di angka 15 derajat. Oke, kemudian kita pasang di sini, kita menggunakan baut lagi
Dan di sini kita menggunakan kunci 13. Setelah tiang struktur dan bracket mounting railnya terpasang, langkah selanjutnya kita memasang mounting rail untuk solar panelnya. Nah, di sini untuk pemasangan mounting rail, pastikan untuk posnya itu presisi. Nah, tapi sebelum kita memasang mounting rail ini, pertamanya perlu kita perhatikan di sini mungkin adalah jarak antar tiang. Jadi untuk standar di ATW untuk jarak antar tiang kita adalah 150 cm. Nah, jadi tidak boleh melebihi 150 cm, karena jika melebihi 150 cm nanti akan menimbulkan lendutan. Dan itu pesawatnya akan lendut ke bawah seperti itu. Oke, nah selanjutnya setelah mountingnya terpasang dan pastikan sudah presisi, kemudian kita menggunakan end clamp untuk mengunci mounting railnya ini. Dan ini dimasukkan di sela-selanya di bracket tadi. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita pemasangan mounting rail, kita pemasangan modul panel surya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memasang modul panel surya. Nah, yang pertama di sini ada namanya stopper. Jadi di sini fungsinya adalah untuk menahan panel suryanya dia agar tidak sampai turun ke bawah, dan juga untuk di atasnya ini untuk posisi terakhir untuk panel suryanya. Nah, kemudian untuk arah hadapnya dari solar panelnya ini, untuk arah hadap yang paling maksimal di Pulau Jawa dia adalah menghadap ke arah utara. Kemudian selanjutnya adalah menghadap ke barat, timur, yang paling jelek adalah menghadap ke arah selatan. Nah, kenapa di utara yang paling bagus? Karena posisi Pulau Jawa adalah di bawah garis khatulistiwa, yang mana dia lebih dekat, posisi utara yang lebih dekat dengan matahari. Nah, kemudian ada satu komponen lagi, dimana ini fungsinya adalah untuk menahan agar mounting rail dia tidak kemasukan air. Nah, yang mana dia airnya itu tidak akan menggenang di dalam mounting rail ini. Makanya kita kasih penutup untuk mounting rail ini di ujungnya, di atas bawahnya dikasih penutup seperti ini. Nah, nanti pada pemasangan seperti ini, dan nanti air agar tidak masuk ke dalam mounting railnya. Oke, selanjutnya kita akan mengangkat modul panel suryanya ini ke mounting rail yang sudah terpasang. Nah, yang pertama kita mengangkatnya perlu menggunakan 2 orang. Nah, dipasang dengan seperti ini, kemudian kita bawa ke area pemasangan. Nah, pastikan untuk mounting rail ini dia ukurannya sesuai dengan panjang modul solar panel, karena jika nanti tidak sesuai, nanti ada potensi kemungkinan untuk solar panel itu tidak bisa dipasang dengan rapi dan kuat. Nah, oke. Nah, untuk jarak kali ini kita untuk solar panelnya itu di ukuran 1,67 meter. Jadi untuk mounting rail ini jaraknya sekitar segitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya setelah solar panel pasang semua, maka untuk selanjutnya kita pasang stoppernya. Jadi yang fungsi untuk menahan agar solar panelnya ini tidak terlalu menahan di ujung solar panelnya, kita menggunakan stoppernya seperti ini. Nah, kemudian setelah solar panel terpasang dengan rapi tadi, kemudian saja kita melakukan pemasangan kabelnya. Nah, kebetulan kalau di sini kan kita nanti menggunakan inverter string, yang mana untuk inverter string berarti untuk pemasangan solar panel itu dipasang secara seri. Nah, jadi untuk solar panelnya dihubungkan seperti ini.
Ini sampai berbunyi klik. Nah, kemudian setelah ada berbunyi klik, kabelnya ini akan dirapikan di sisi modus solar panel seperti ini. Pastikan kalau kabel dari solar panel ini tidak menempel di area tanah. Jadi dia harus menempel di sini agar kelihatan rapi. Oke, nah kemudian setelah instalasi solar panel di ground mount terpasang semua, selanjutnya kita akan memasang sistem proteksi. Jadi nanti di box panel ini nanti jadi untuk kabel yang grounding itu dipasang memutar di area mounting solar panel, kemudian dia masuk ke box DC combiner. Nah, di sini di sini pastikan masuk di busbar sini, kemudian di busbar sini disambungkan ke SPD atau shoot protection device. Nah, ini yang kemarin saya jelaskan, itu fungsinya adalah untuk menahan jika ada sambaran petir. Nah, kemudian setelah dialirkan dari SPD ini nanti, kemudian dia akan dialirkan ke tanah. Jadi nanti ketika ada petir yang menyambar, otomatis dia akan langsung dialirkan ke tanah melalui sistem proteksi grounding yang sudah terpasang. Dan kemudian kalau untuk kabel DC tadi setelah kita pasang secara seri, kemudian kita masukkan dulu ke fuse. Di sini input, sisi inputnya, kemudian outputnya dia masuk dulu ke SPD. Dari SPD dia masuk ke busbar ini, kemudian dia baru turun masuk ke inverter. Nah, dari inverter nanti akan diolah dari DC untuk menjadi AC. Nah, untuk outputnya itu nanti disambungkan ke PLN atau grid PLN. Sobat kompeten, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Utamakan keselamatan kerja. Sampai jumpa di video lainnya dan salam kompeten.